Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari diskusi kerja kelompok kami dengan topik 2 yang bertopik WPA 2 personal. Nah, yaitu yang pertama kita bacakan yaitu ada pendahuluan. Di era digital saat ini, keamanan jaringan nirkabel atau WLAN sudah menjadi kebutuhan mendasar karena hampir semua aktivitas pertukaran data mengandalkan koneksi Wi-Fi. Kelompok kami memilih topik WPA 2 Enterprise atau personal karena ingin membedah secara langsung bagaimana protokol ini bekerja dalam membentengi jaringan dari akses yang tidak sah. Fokus utama kami adalah mempelajari mekanisme jabat tangan atau handshake, serta bagaimana kunci enkripsi dihasilkan untuk menjamin kerahasiaan data pengguna. Dan kami di sini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, membangun lingkungan jaringan yang mendukung protokol keamanan WPA2 Enterprise atau personal sesuai dengan spesifikasi tugas. Yang kedua, melakukan pengambilan trafik data-data protokol keamanan yang menggunakan perangkat lunak analisis jaringan. Yang ketiga, identifikasi berbagai jenis protokol yang muncul dalam hasil tangkapan trafik selama proses koneksi autentikasi. Yang keempat, menganalisis dan menjelaskan diagram aliran paket serta mekanisme kerja dari protokol keamanan WPA2 secara mendalam. Nah, kali ini akan membaca pembuatan oleh saudara. Di sini ada pembuatan environment. Dalam simulasi ini, kelompok kami merancang jaringan WLAN berbasis WPA2 Enterprise menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologi ini terdiri dari 4 komponen utama yang terhubung secara sekuensial untuk menjalankan fungsi autentikasi terpusat. Yang pertama itu ada Servero atau Radius Server, bertindak sebagai pusat database pengguna dan pengelola kebijakan keamanan. Yang kedua ada Switch, sebagai perangkat penghubung yang menjabatani komunikasi data antara server dan access point. Yang ketiga ada wireless router atau WRT 300N, bertugas sebagai autentikator yang meminta kredensial kepada klien dan meneruskan ke server. Yang terakhir ada smartphone, perangkat klien nirkabel yang melakukan permintaan koneksi aman ke jaringan. Jalur koneksi fisik dilakukan melalui kabel stroke dari FA0 server ke FA0 per 1 dan dari FA1 per 1 switch 0 ke port 0 wireless router 0. Spesifikasi perangkat dan perangkat lunak. Environment simulasi ini kami susun dengan rincian teknis sebagai berikut. Perangkat lunak Cisco Packet Tracer untuk mensimulasikan protokol keamanan secara real time. Simulasi perangkat keras, unit server PT atau Servero, unit switch PT, unit link WRT 300N atau wireless router, dan 1 unit smartphone PT. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdi. Oke, saya akan membacakan capture traffic protokol keamanan. Fase autentikasi atau radius adalah traffic keamanan utama, rekam pada rentang waktu 3/004 detik hingga 3/008 detik. Pada fase ini, paket radius terlihat bergerak secara aktif dari wireless router 0 melalui switch 0 hingga diproses oleh server 0. Jadi aliran balik dari server 0 pada detik 3.007 itu menunjukkan bahwa server sedang memberikan respon terhadap permintaan kredensial yang dikirimkan oleh klien. Jadi kayak fase akses jaringan DHCP-nya itu
menunjukkan fase autentikasi berhasil melewati sistem menangkap aktivitas protokol DHCP pada perangkat smartphone 1. Paket DHCP terekam pada detik waktu yaitu detik 8,6 detik, lalu di 6,86 detik, dan hingga 128 detik. Munculnya paket DHCP pada smartphone setelah proses radius membuktikan bahwa gerbang keamanan telah dibuka dan perangkat telah diizinkan untuk meminta konfigurasi alamat IP dari jaringan. Nah, identifikasi protokol. Pada event list dalam mode simulasi yang tadi kita jalankan, kelompok kami berhasil mengidentifikasi dua protokol utama yang kita cari untuk mendasari mekanisme keamanan dan akses jaringan pada infrastruktur ini. Yang pertama yang kita cari adalah si Radius, yaitu Remote Authentication Dial and User Service. Lalu ada DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Terus selain itu secara teknis terdapat protokol EAP, yaitu Extensible Authentication Protocol, yang bekerja secara implisit sebagai muatan payload di dalam paket-paket tersebut untuk menangani negosiasi kunci keamanan. Dan deskripsi rinci fungsi protokolnya yaitu ada si Radius. Peran protokol ini bertindak sebagai tulang punggung keamanan dalam skema WPA2 Enterprise dan juga personal. Dan analisis capture ini, paket ini muncul pada detik 3 sampai detik 3.008 saat wireless router 0 mencoba berkomunikasi dengan server 0. Lalu DHCP, yaitu peran protokol ini mengatur konfigurasi alamat IP secara dinamis. Dan analisis capture, paket ini terdeteksi pada smartphone 1 mulai detik 8.603 dan berulang hingga detik 12.8616. Lalu EAP over radius, yaitu analisis tambahan kita, meskipun tidak tampil sebagai baris terpisah dalam event list, paket radius pada detik 3.004 sebenarnya membawa informasi EAP. EAP adalah rangka kerja autentikasi yang memungkinkan smartphone 1 mengirim kredensial seperti username dan password secara aman pada server melalui perantara router. Lalu ada diagram aliran paketnya. Di gambar ini ada waktu yang ditangkap yaitu di sekitaran 3 detik dari perangkat wireless router 0 dan aktivitas paket itu mengirimkan paket akses request berisi identitas smartphone 1 menuju server 0. Dan protokol yang ditangkap itu protokol si Radius. Dan juga selanjutnya kayak di detik 3.005 yaitu ditangkap oleh switch ya kan, sampai ke detik 68.609. Berdasarkan data yang tertangkap pada simulation mode yang kita dapat di Cisco, kelompok kami menyusun diagram aliran untuk menjelaskan interaksi antara smartphone 1 sebagai autentikator, lalu wireless router 0 sebagai autentikator server. Diagram di samping mempresentasikan urutan kejadian nyata yang terekam dalam event list. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hilal. Belum ada. Selanjutnya mekanisme protokol keamanan. Arsitektur keamanan WPA2 Entrasme 802. Mekanisme keamanan yang kami terapkan pada infrastruktur ini didasarkan pada standar IEE 802.1x yang menyediakan autentikasi berbasis port untuk jaringan nirkabel. Berbeda dengan WPA2 personal yang menggunakan satu kunci untuk semua preset di WPA2 interface menggunakan mekanisme atau autentikasi terpusat yang memisahkan peran antara perangkat yang meminta akses, perangkat yang menjabati akses, dan perangkat yang memvalidasi akses. Selanjutnya, dan terakhir penutup berdasarkan serangkaian proses mulai dari pembuatan event domain, pengambilan trafik, hingga analisis mekanisme protokol, kelompok kami menarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Keberhasilan sistem. Lingkungan jaringan berbasis WPA2 Enterprise berhasil dibangun dan dijalankan dengan normal pada simulasi Cisco Packet Tracer.
di mana seluruh komponen smartphone, wireless router, dan server radius dapat berinteraksi secara harmonis. Identifikasi protokol. Kami berhasil menangkap dan mengidentifikasi protokol keamanan kunci, yaitu radius, yang berperan sebagai media autentikasi terpusat pada rentang waktu detik ketiga dalam simulasi. Mekanisme keamanan terbukti bahwa WPA2 interface menerapkan sistem keamanan yang sekuensi dan ketat. Perangkat tidak akan mendapatkan akses jaringan ditandai dengan protokol DHCP pada titik 8. Sebelum proses validasi, verifikasi pada server radius dinyatakan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi akses kontrol pada port nirkabel telah bekerja sesuai standar keamanan IEE 802.1x. Oke, berikut mungkin semua hasil dari diskusi oleh kami selaku kelompok 2. Mungkin sekiranya jika ada kurang atau kelebihan informasi, mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.